Materi udah kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan kode dengan memanfaatkan penggunaan dry code daripada wet code. Nah, dry code sendiri adalah singkatan dari don't repeat yourself. Kemudian untuk wet code sendiri adalah singkatan dari write everything twice atau bisa dibilang we enjoy typing. Ya, sebelumnya juga sudah disampaikan materi tentang wet code di textbook sebelumnya. Di sini saya akan lebih ke arah mendalamkan materinya lah. Oh ya, apa itu dry code dan wet code? Saya akan jelaskan simple saja, soalnya ya kalau cuma teorinya pun pasti di Google banyak lah ya. Di dry code sendiri itu adalah kode yang tidak mengulang informasi ataupun logika. Kemudian untuk wet code sendiri itu adalah kode yang mengulang-ulang informasi atau logika. Istilahnya kita menulis suatu kode yang sama berulang kali. Oke, ini untuk penjelasan sedikit tentang sejarah dry code dan juga wet code. Dry code sendiri pertama kali dikemukakan oleh Andre Hunt dan David Thomas dalam buku mereka yang berjudul The Pragmatic of Programmer yang diterbitkan pada tahun 1999. Ya, berikutnya saya baru lahir itu. Kemudian Hunt dan Thomas menekankan pentingnya menghindari pengulangan kode, data, dan logika dalam pengembangan perangkat lunak. Dry code muncul sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan pemeliharaan kode. Dan untuk wet code sendiri sebenarnya nggak ada sejarah khusus karena memang sudah sering dipakai dalam pemrograman untuk yang sebelumnya. Konsep ya wet code ini kurang memiliki sejarah formal dibandingkan dry. Ini lebih merupakan istilah humoris atau lawakan dalam komunitas pengembang. Wet code secara implisit mengacu pada kebiasaan buruk dalam menulis kode yang terulang-ulang atau kurang efisien. Oke. Ini fakta menariknya ya dari wet sama dry code. Prinsip dry dan wet itu mencerminkan sebuah filosofi dan pendekatan berbeda terhadap pengembangan perangkat. Dry itu lebih vokal dan diterima dengan baik oleh komunitas pengembang, sedangkan wet digunakan sebagai sindiran yang menunjukkan praktik yang kurang efisien. Jadi misalnya ada teman yang bekerjanya kurang efisien, bisa dipanggil wet-wet gitu. Kemudian penggunaan dry tidak selalu harus menghindari setiap pengulangan penuh, tetapi lebih menekankan kepada pengelolaan dan organisasi yang baik. Penggunaan prinsip dan wet juga dapat diadaptasikan dalam bahasa pemrograman tertentu dan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari penggunaan dry dan yang satunya lagi wet code. Ini contohnya pakai Python dan
Selanjutnya ini saya akan memberikan sedikit contoh dari yang sering saya alami sebagai front end ya. Jadi ini pakai bahasanya TypeScript. Ini dapat dilihat di sini ada kode yang berulang pada bagian pengecekan validasi. Ketika dia valid, dia menjalankan emitter save data. Kemudian di bawahnya juga sama, dia menjalankan emitter save data dengan data valid yang berbeda. Dalam kasus ini mungkin kayaknya tidak akan terlalu merepotkan di endingnya, tapi kalau sudah lebih banyak lagi kodenya ini pasti akan sangat merepotkan. Kemudian untuk solusinya kita bisa melakukan pemecahannya ke dalam sebuah fungsi yang berbeda. Misalnya saya bikin fungsi dengan nama doEmit yang parameternya adalah isValid, yang di dalamnya itu nanti bisa berisi true atau false. Jadi kodenya sekarang terlihat lebih simpel ya. Dan masih bisa lagi kita lakukan pengeringan kode lagi agar lebih simpel. Jadi langsung saja variabel isValid ini ditaruh ke dalam objek save data, lalu nanti akan dilakukan doEmit. Kalau dilihat di sini dia harus ngecek dulu, tapi kalau di sini langsung aja dimasukin, jadi kelihatan lebih simpel, tapi sebenarnya masih akan timbul masalah lagi. Misalnya kalau ini akan dijalankan ke banyak fungsi yang berbeda dengan kondisi di mana kalau datanya nggak valid, dia nggak melakukan admit datanya, tapi hanya isValidnya saja. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan fungsi tersendiri agar nanti bisa dipanggil di berbagai macam fungsi yang pastinya logikanya beda-beda. Misalnya kayak submit ini nanti mungkin akan melakukan proses kirim data, kemudian untuk add from ini mungkin bisa membuat form baru, kemudian ada remote form. Dan ini untuk contoh kondisi awal yang lain. Di sini ada data mahasiswa dengan NIM dan nama. Kemudian ada dua buah fungsi, yaitu cari mahasiswa berdasarkan NIM dan cari mahasiswa berdasarkan nama. Dua fungsi ini sama-sama bisa dijalankan dengan baik. Hasilnya pun juga bisa kelihatan di sini di konsol log. Tetapi ini sebenarnya masih banyak yang mengulang-ulang. Dan caranya untuk agar lebih simpel lagi, kita bisa menggunakan yang namanya array asosiatif untuk membuat sebuah fungsi yang lebih dinamis. Misalnya saya buat fungsi cari mahasiswa di sini, kemudian untuk tipenya saya masukkan sebagai string asosiatif. Hingga nanti di sini misalnya mau cari berdasarkan nama, cari berdasarkan NIM, cukup bisa dengan satu fungsi saja bisa menyelesaikan banyak masalah misalnya kayak gitu. Dan hasil eksekusinya juga nggak jauh beda ya. Dan untuk contoh kondisi awal yang lain, ini ada sebuah perulangan, di mana perulangan ini dia akan menjalankan sebuah logika apabila angka dari perulangannya itu ganjil. Nah, ini kalau misalnya pengen melakukan banyak hal sekaligus sebenarnya gampang aja, tinggal masukkan ini ke dalam perulangan. Nah, tapi gimana kalau misalnya ini nanti bakal dipakai di banyak fungsi? Salah satu contohnya adalah untuk menghandle itu dengan menggunakan callback. Jadi misalnya ini saya buat sebuah callback yang dimana dia akan mencetak melakukan suatu logika ketika sedang dalam suatu kondisi ganjil. Jadi dimasukkan ke dalam fungsi untuk diberikan parameter berupa step-step yang akan dilakukan dalam bentuk fungsi callback. Dan ada contoh lagi, ini untuk kondisi awalnya adalah ada angka 1 sama dengan 10 dan angka 2 sama dengan 5. Nah, ini kita kalau mau melakukan pertukaran biasanya kita harus bikin buah variabel kayak letStem sama dengan angka 1, kemudian angka 1 sama dengan angka 2,
angka 2 baru diisi sama temp. Nah ini sebenarnya agak kurang simpel ya. Karena itu kita bisa pakai yang namanya array destructuring. Nah ini nanti kita tinggal masukkan aja ke dalam sebuah bentuk kurung siku array itu, nanti isinya kita tukar. Kalau dilihat ini pastinya jauh lebih simpel karena cuma pakai satu baris ya. Ada lagi yang seperti ini, misalnya kita pengen memisahkan isi dari array ke dalam angka-angka yang lain. Misalnya angka 1 diisi untuk yang pertama, kemudian angka 2 diisi yang kedua. Ini kelihatan banget mengulangnya pada bagian assignment-nya. Makanya kita bisa gunakan yang namanya destructuring tadi untuk bisa mengambil isi dari angkanya pakai satu baris. Kemudian destructuring ini nggak cuma array, ada juga yang objek. Misalnya ini saya pengen ngambil alamat sama namanya. Ya tinggal dimasukkan ke dalam bentuk kayak objek ini, nanti dia bisa ngambil nama sama alamat yang ada pada objek mahasiswa ini. Tapi yang membedakan dari array destructuring adalah objek itu dia tidak mementingkan urutan, yang penting namanya. Jadi ini alamat pun saya tulis di depan, dia tetap ngambil alamat yang ada di objek paling belakang ini. Dan ada contoh kondisi awal lagi, misalnya ini adalah untuk memasukkan angka lama ke dalam angka yang baru. Kalau cara sederhananya kita bisa pakai perorangan for each ya. Jadi di dalamnya nanti angka barunya kita pushkan angka. Tapi kita bisa menggunakan cara yang lebih baik lagi, pakai namanya split operator. Jadi kita bisa tuliskan cuma titik-titik gini, nanti isi di dalamnya udah pasti ada angka yang lama. Split operator juga bisa buat objek juga. Jadi misalnya ini ada objek murid sama objek nilai. Nah karena ingin digabungkan, kita bisa saja tulis pakai titik-titik ini, titik-titik murid, titik-titik nilai, nanti isi pasti sudah seperti ini. Data rapor, ada name, nama, dan nilainya. Dan split operator ini juga bisa digunakan untuk menyimpan juga. Jadi misalnya di sini ada A dan B untuk menyimpan 10 dan 20. Nah, sisanya akan disimpan dalam array yang namanya res ini pakai split operator. Jadi kita nggak usah pakai for each untuk mengulang-ulang untuk menyimpan sisanya. Ya, ini adalah manfaat penggunaan dari drag code. Yang jelas pasti efisiensi dalam pengembangan ya. Membuatnya jadi lebih cepat untuk dikembangkan. Kemudian kode juga lebih mudah dipahami, mengurangi kompleksitas dan memudahkan pemahaman kode. Ya jelas ya dari kode sebelumnya aja udah kelihatan kalau drag code itu memang bisa mengurangi jumlah kode yang kompleks gitu ya. Kemudian untuk dukungan untuk perubahan itu jelas, karena memang semakin sedikit kode yang dituliskan pastinya akan lebih mudah untuk dikembangkan. Bayangkan aja kalau misalnya kita bikin sebuah kode program yang kompleks tapi banyak sekali yang berulang-ulang. Nah tentunya kalau kita mau merubah pasti kita harus merubah semua kodenya. Kemudian untuk manfaat penggunaan wet code ya, dari kebanyakan kasus memang sejauh ini saya belum menemukan manfaat dari penggunaan wet code karena memang cenderung tidak efisien dan memang tidak cocok untuk programan menurut saya. Oke. Kemudian apakah prinsip drag code ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa ya. Contohnya misalnya menyusun daftar aktivitas harian. Kalau dengan Drag kita bisa membuat daftar aktivitas harian yang terstruktur yang bisa dipakai setiap harinya.
Nah, kalau untuk yang bed nanti kita pasti akan menulis secara ulang-ulang jadwal harian tanpa ada rencana yang jelas. Dan untuk pengelolaan tugas-tugas di tempat kerja, Dre juga sangat cocok ya, terutama dalam menggunakan aplikasi manajemen tugas, melacak, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Misalnya kalau di kita itu ada aplikasi manajemennya pakai Jira kalau nggak salah ya. Kemudian untuk yang webnya itu setiap harinya kita harus merencanakan tugas-tugas yang ada. Jadi kayak menyusun daftar tugas yang sama setiap hari, atau mungkin ya pokoknya setiap hari harus merencanakan tugas-tugas, bikin rencana baru terus gitu kalau yang web. Nah, ini yang sangat penting dan menurut saya ini sangat amat bagus untuk dilakukan adalah mengelola sampah di rumah. Nah, kalau di Draycode itu kita menerapkan semacam sistem daur ulang yang terorganisir, memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, kalau yang biasanya kayak kita cuma buang sampah semuanya campur jadi satu gitu ya. Ya, untuk orang yang masih menerapkan Draycode pas buang sampah sebaiknya jangan mengeluh pemanasan global gitu ya. Nah, ini untuk ringkasannya, Draycode itu membantu menjaga kode tetap terlihat bersih dan mudah dimengerti dan mendukung perubahan. Sedangkan kalau Whitecode itu jarang memberikan manfaat yang meningkatkan dan dapat meningkatkan resiko terhadap kesalahan. Karena ya jelas untuk melakukan perubahan saja kita harus tulis menelusuri semua kode-kode yang ditulis secara berulang-ulang itu. Jadi misalnya bisa aja nanti udah diubah ternyata ada yang lewat. Nah, itu nanti akan jadi suatu kesalahan. Oke, apakah ada pertanyaan dari materi saya? Materi saya saja ya, soalnya saya masih baru di sini. Ya, silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa di open mic juga. Ayo silakan yang mau bertanya. Oke, ini belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu aku aja yang nanya ke Lambang nih. Lambang, tadi kan udah jelasin tentang dry code sama wet code itu. Nah, terus kan tadi di slide itu ada penjelasan kalau wet code itu cenderung nggak ada manfaatnya. Itu kira-kira bener kayak gitu atau ada nggak sih kondisi di mana saat wet code itu ternyata lebih diperlukan daripada penulisan dry code gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tak cari dulu slide-nya, kalau nggak salah yang ini. Ya memang kalau dicari manfaatnya pasti tiap suatu hal itu pasti ada manfaatnya. Kalau Draycode itu memang sebenarnya ada manfaatnya. Misalnya kalau memang program sebelumnya itu sudah menggunakan Bytecode. Nah, kita kalau mau mengembangkan aplikasinya itu otomatis ya kita harus pakai Bytecode yang sudah ada sebelumnya, karena kalau kita pengen rubah ke Draycode pastinya itu kita akan mikir lagi dan hasilnya akan jauh lebih lama gitu. Jadi lebih ke arah kalau Draycode itu akan lebih susah untuk ditulis di awal, tapi nanti di akhirnya dikembangkannya pasti akan lebih gampang. Nah, kalau untuk Bytecode itu mungkin cenderung cepat di awal, tapi di endingnya nanti pasti akan sangat susah lah untuk dikembangkan. Ya, seperti itu sih menurut saya. Oke, menarik. Nah, ayo teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis atau mau langsung ditanyakan melalui open mic.